Malam dan shalom. Ya. Tema kita pada malam hari ini ialah hidup untuk tujuan yang mulia, yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai yang ke-22. Kita tidak perlu membaca nats ini karena kita mengingat waktu. Di dalam pasal ini, Paulus sedang memberitahukan kepada Timotius bagaimana menghadapi berbagai masalah sulit dan di gereja Efesus tempat dia melayani. Di ayat-ayat sebelumnya, Paulus menasehati Timotius untuk menggunakan kitab suci dengan benar, bukan seperti orang-orang yang memberitakan ajaran palsu dan menyesatkan orang. Dalam ayat ini, Paulus menggunakan perumpamaan sebagai sebuah rumah yang besar yang mempunyai perabot yang banyak. Paulus memberi suatu gambaran. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang terbuat dari emas atau perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk tujuan yang mulia, dan yang kedua dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Wadah emas dan perak dijaga kebersihannya agar dapat digunakan untuk tujuan yang mulia. Di sini Paulus mendesak Timotius untuk menjadi orang yang bisa dipakai Kristus untuk tujuan yang mulia. Saya percaya di sini kita semua ingin dipakai untuk tujuan yang mulia. Ya tidak? Ya. Sebenarnya kita bisa hidup untuk tujuan yang mulia dengan cara yang pertama, menjauhi diri dari hal-hal yang jahat. Pengertian dari kata jauhilah adalah terus-menerus berlari supaya jangan tertangkap. Dalam hal ini, kita terus berlari supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf lari sejauh-jauhnya agar dia tidak jatuh ke dalam yang namanya dosa. Kata jauhilah adalah bentuk perintah, langsung dan sekarang juga harus dikerjakan. Bentuk ini ialah kata kerja sekarang, artinya jauhilah hal-hal yang menjerumuskan kita dalam dosa. Jika kita ingin hidup kita dipakai untuk tujuan yang mulia, maka kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat di sini ialah menjauhi nafsu orang muda. Apa itu nafsu orang muda? Ada banyak sekali nafsu orang muda. Bukan hanya nafsu seksual saja, tapi semua keinginan daging seperti mabuk, merokok, pornografi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa dipakai untuk tujuan yang mulia, asalkan kita mau lari sejauh-jauhnya dari yang namanya dosa atau meninggalkan dosa itu. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin memakai orang-orang yang perilakunya tidak berkenan di hadapannya untuk melakukan tujuan yang mulia. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, jika engkau menjauhi dosa, maka engkau akan menjadi seperti piring mangkuk dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri yang dapat memakai engkau untuk tujuan yang mulia. Jika kita ingin menjauhi diri kita dari hal-hal yang jahat, maka kita pantas dan layak untuk dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Dan yang kedua ialah kejarlah keadilan, kesetiaan, dan kasih. Kata kejarlah sama seperti bagian sebelumnya dalam bentuk perintah yang harus segera atau sekarang perlu dilakukan. Artinya kita perlu mengejar, cari terus, atau lakukan sekarang keadilan, kesetiaan, dan kasih. Sebagai orang percaya, kita perlu menjauhi yang namanya dosa, tetapi kita juga perlu mengejar yang namanya, yang pertama itu mengejar keadilan. Kata keadilan di sini artinya dengan sadar melakukan sesuatu atau tanggung jawab dengan tidak membedakan orang lain. Kita dengan sadar melakukan keadilan kepada orang, kita harus memperlakukan orang lain setara, bukan karena orang itu kaya, bukan karena orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Saudara-saudari, terkadang dalam hidup kita ini, kita sering membeda-bedakan manusia, tergantung apa yang kita
ingini dari mereka. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk jangan membeda-bedakan setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan keadilan kepada siapapun yang mau, kepada siapapun. Apapun situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita mengasihi mereka dengan tulus tanpa membanding-bandingkan mereka. Dan yang kedua ialah kejarlah kesetiaan. Kata kesetiaan adalah suatu komitmen yang diberikan kepada seseorang pada saat ia mau berkomitmen untuk setia, loyal kepada sesuatu atau kepada seseorang. Saudara-saudari, saya berpikir tidak berlebihan jika kita setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi anugerahnya untuk kita sehingga Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib, memberikan hidupnya menggantikan kita. Kita harus setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada firman-Nya, setia kepada pelayanannya. Waktu kita diberi anugerah keselamatan dari Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan agar kita dapat dipakai untuk tujuan yang mulia. Dan yang ketiga ialah kejarlah kasih. Apa itu kasih? Kasih di sini menggunakan kata agape. Agape adalah bentuk kasih yang paling tinggi karena kasih ini tidak berfokus pada diri sendiri. Kasih ini tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada pribadi yang dikasihi dengan kesadaran dan kehendak. Bukan karena ada perasaan atau dorongan emosi, tetapi dengan sadar mengetahui dan kemudian berkeinginan untuk mengasihi pribadi tersebut. Saudara-saudari, kita sudah melihat dari apa yang Yesus kerjakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia rela menderita bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah kasih yang penuh dengan kesadaran, keinginan untuk mengasihi orang lain. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar tentang kasih ini, mungkin kita tidak bisa sama seperti Yesus mengasihi. Namun, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang kita anggap mungkin tidak layak dunia kasihi. Jadi, dengan ketiga hal ini, dengan kita mengejar ketiga hal ini, yaitu keadilan, kesetiaan, dan kasih, maka kita dapat hidup untuk tujuan yang mulia. Kesimpulannya untuk kita, jika kita ingin dipakai untuk tujuan yang mulia, maka kita harus menjauhi yang namanya dosa, dan kita harus mengejar yang namanya keadilan, kesetiaan, dan kasih. Maka dengan demikian, hidup kita akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Terima kasih, Shalom.